Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma ba'du, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus lumayan juga nih. Apa namanya, anginnya lumayan kencang. Saya majuan dikit ya, Bib, mau di belakangin. Iya. Habib kita yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Al-Mukarram Habib Fahmi As-Segaf. Mudah-mudahan beliau juga sehat, panjang umur, berkah, murah rezeki. Semoga semua cita-citanya dia kabul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian DPC Granit yang malam ini mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya cukup bangga karena panitianya begitu hebat dan begitu siap. Mungkin karena banyak barengannya malam ini sehingga yang datang tidak maksimal, tapi nggak apa-apa, niat yang baik insya Allah pahalanya diberikan secara sempurna, amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak kalam, saya ingin menyampaikan ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan itu bersumber dari Abdurrahman Al-Harith, di mana ada satu kisah yang menarik di dalam hadis tersebut. Ada satu, katakanlah satu tokoh atau kiai pada zaman dulu terjadi, di mana kiai tersebut seorang ahli ibadah, orang alim, nggak pernah berbuat yang menyimpang dari ajaran agama. Satu ketika ada seorang wanita yang kaya raya, kemudian wanita itu cantik dan dia sebagai orang yang punya nama besar, dia punya banyak anak buah. Satu ketika si wanita tadi mengutus anak buahnya untuk mengundang seorang kiai tersebut menjadi saksi dalam sebuah masalah. Karena diundang, maka si kiai tadi datanglah ke rumah si wanita tersebut, dan ternyata ketika wanita itu masuk ke dalam rumahnya, pintunya terkunci. Masuk lagi ke pintu kedua, dikunci juga. Masuk ke pintu ketiga, dikunci ketiga, sampai akhirnya masuk ke dalam pintu yang keempat. Di situ sudah ada seorang wanita yang cantik dan ternyata berpakaian tidak senonoh, dan dia berkata, "Selamat datang wahai kiai." Begitu kiai datang, apa dia bilang? "Anda mengundangku?" "Iya, saya mengundang kamu." "Ada apa gerangan?" "Sebenarnya saya mengundang bukan untuk jadi saksi, tapi saya minta bahwa Anda sebagai seorang tokoh, seorang kiai dan seorang alim, seorang ahli ibadah, saya pengen minta kepada suatu, tolong lakukan suatu kepadaku." Minta diapain Pak Arif? diapain? Jangan diterusin, nggak boleh. Ya pokoknya intinya, minta berbuat tidak senonoh. Akhirnya setelah itu dia menolak, nggak bisa, itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agamaku. Akhirnya si perempuan tadi bilang, udah kalau begitu sekarang bunuh anak kecil ini. Nggak mau, membunuh adalah perbuatan yang berdosa. Kemudian kata wanita tadi, "Kalau begitu aku minta kau makan babi." "Aku nggak mau makan babi juga dosa." "Kalau begitu, kalau kamu nggak mau menuruti salah satu, aku akan menjerit dan semua orang nanti akan menyangka kamu akan memperkosaku." Akhirnya si kiai tadi mikir, kalau dia menjerit orang kampung semua tahu, ntar katanya saya mau memperkosa lagi. Waduh, aib dong saya ini kalau begini. Nah akhirnya apa? Sekarang pilih, membunuh atau mau minum khamar ini nih, khamar minum, atau memperkosa diriku, atau membunuh anak kecil itu. Akhirnya dia pilih, daripada saya ambil resiko yang paling ringan, membunuh dosa, ya kan, membunuh anak kecil dosa, berzina juga dosa, kemudian khamar dosa, tapi ya biarin dah, mendingan dikit kata dia. Akhirnya dia perkosa wanita, dia minum khamar tadi. Pas dia minum khamar baru satu teguk, ditambahin lagi sama wanita, "Terus Pak, minum lagi." "Terus Pak, minum lagi." "Terus Pak, minum lagi." Akhirnya lama-lama si kiai tadi mabok, bukan mabak. Kalau mabak sama mabok beda. Kalau mabak film, mabok.
Pas begitu mabok, akhirnya namanya orang mabok, akalnya tertutup, hilang kesadarannya, dan dia lihat wanita tadi berpakaian yang tidak senonoh, auratnya terbuka, telanjang bulat. Akhirnya si laki-laki kiai ini memperkosa wanita itu Pak Dewan. Waduh. Si laki kiai tadi memperkosa wanita tadi. Habis diperkosa, ada anak kecil yang lihat perbuatan dia. Dia takut ketahuan, akhirnya anaknya itu dicekek dan langsung dibunuh. Akhirnya gara-gara khamar semuanya berbuat dosa. Si kiai tadi akhirnya menyesal karena dia telah membunuh, telah memperkosa gara-gara mabok. Gara-gara mabok. Jadi saya ngomong begini malam ini ingin saya sampaikan bahwa adanya Granit, gerakan rehabilitasi anti narkoba di Kota Tangerang Selatan, bahkan di provinsi, bahkan sampai ke nasional, se-Indonesia sudah terpusat di pusat, dan semua DPP-nya saat ini tersebar di seluruh 34 provinsi. Dan saya menyambut baik, tepuk tangan buat Granit. Ya, yang teprok beberapa orang. Nah, ini rumput ngikut teprok rumput. Nah, jadi teruskan gerakan ini, karena Anda sebenarnya saat ini sedang berjuang memberantas narkoba, karena narkoba disadari bahwa narkoba itu ujung-ujungnya adalah menjadikan makhluk atau menjadikan manusia itu tidak memiliki akal pikiran yang sehat sehingga bisa melakukan apa saja. Maka itu gerakan rehabilitasi anti narkoba ini terus berkiprah di masyarakat. Mudah-mudahan saya lihat tadi anggotanya ada yang perempuan, ya kan? Ada yang laki-laki. Wah, gagah-gagah dah. Udah kayak Udah kayak polisi, gagah-gagah banget tuh badannya, luar biasa. Tapi saya bangga nyampe di sini ternyata semuanya yang menyambut tuh adalah panitia berpakaian seragam warna biru semuanya. Mudah-mudahan Granit tetap jaya. Amin. Selanjutnya, tidak ada lain bagi kita adalah kecuali meniru kepada baginda Rasulullah. Tadi sudah dibacakan nama Habib Fahmi itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Intinya Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa akhlak manusia disempurnakan? Karena pertama, bahwa akhlakul karimah itu adalah merupakan pondasi bagi kita. Iman dan akhlak merupakan pondasi bagi kita agar dia hidup selamat. Orang kalau dia ibadahnya bagus, kalau rajin ibadah, kemudian imannya bagus, pasti manifestasinya akhlaknya bagus, kan gitu. Betul nggak? Sehingga kalau akhlaknya bagus, tapi bagaimana kalau orang ibadahnya rajin, kemudian ngajinya juga rajin, kemana juga rajin, berbuat baik, tapi masih minum, masih berbuat maksiat, bukan minum air, masih mabok, berarti ada masalah di dalam imannya, ada masalah dalam keyakinan akidahnya. Maka perlu adanya disempurnakan melalui mengajarkan atau melalui pengajian-pengajian, melalui ngaji kepada guru-guru, menambah ilmu pengetahuan agama sehingga imannya menjadi kuat dan kuat dan kuat sehingga tidak tergiur dengan narkoba yang bisa merusak moral bangsa. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yang kedua, zaman jahiliyah ada nggak itu zaman jahiliyah dulu narkoba? Kalau narkoba namanya nggak ada, cuman kalau khamar mah ada. Penetapan hukum khamar itu juga nggak langsung, karena memang dirasakan masyarakat Arab jahiliyah saat itu budaya mereka adalah mabok-mabokan, tiada hari tanpa mabok. Dulu masyarakat jahiliyah, akhirnya masyarakat jahiliyah karena kebiasaan mabok sampai turun ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi artinya yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya tentang khamar, tuh ayat pertama turun. Katakan ya Muhammad, qul fihima itsmun kabir. Di dalam khamar tersebut itu banyak fihima itsmun, dosa besar, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Buat apa manfaatnya? Di antaranya manfaatnya khamar itu bisa nolak angin masuk angin. Emang begitu ya? Begitu Pak Polisi? Pak Mandor? Begitu ya? Kalau khamar emang buat nolak masuk angin? Saya juga agak tahu ya. Nah, wa manafi'u linnas itu yang pertama. Ternyata budaya
masyarakat Arab masih juga minum. Akhirnya turun ayat kedua penetapan khamar. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Dasar ayatnya gimana? Dulu Sayyidina Ali, karena kebiasaan masyarakat saat itu mereka pada mabok, sampai sholat aja mabok. Jadi sholat Allahu Akbar baca kuliah kagak ketemu-ketemu, beda makna jadinya. Akhirnya turunlah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan deketin sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Akhirnya terus lama-lama mulai Islam kuat. Ketika Islam sudah kuat, turunlah ayat terakhir tentang penetapan khamar, penetapan narkoba itu haram adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Nah, baru hai orang beriman, khamar, mengandung nasib dengan anak panah, wal ansab wal azlam, semua tuh rijsum min amali syaitan. Itu merupakan termasuk perbuatan setan. Semua bentuk narkoba termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhilah olehmu wahai semua orang-orang yang beriman. Jadi setelah itu ditetapkan khamar haram mutlak, jangan pernah dideketin karena itu merusak akidah, merusak iman, merusak moral, merusak akhlak, dan merusak segalanya. Dan orang kalau sudah, maaf, dalam kedokteran, kalau dia udah minum maka 1000 saraf di dalam otaknya terputus sehingga dia tidak bisa lagi berpikir secara normal. Inilah barangkali hadirin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Granit tetap jaya dan Granit terus mengembangkan sayapnya, di mana se-Indonesia akan orang makin kenal dengan Granit. Saya udah mengucapkan testimoni kemarin tentang apa? Tentang selamat kepada Granit ulang tahun yang kedua saat ini. Mudah-mudahan Granit tetap jaya dan semua programnya berjalan lancar dan dukungan pemerintah tetap ada, karena memang Granit ini bermitra pada pemerintah kecamatan, pemerintah wali kota, kemudian pemerintah provinsi, bahkan sampai nasional. Dan itu menjadi dukungan buat Pak Jokowi sebagai presiden kita untuk selalu menjauhi narkoba. Karena bagaimanapun generasi kalau sudah terjangkit narkoba nggak akan bisa diharapkan untuk membangun bangsa. Betul apa betul? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.